PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kemanakah si kakek pikun? Mengapa ia belum tiba juga? Kemanakah kakek pergi, Nek? Suamiku pergi ke desa tetangga untuk menjual kambing piaraan kami. Di sana ada sebuah pasar yang cukup besar. Benar-benar tua gila, membuat orang menjadi cemas saja. Awas kau, jika sebentar lagi tidak juga kembali, akan kususul ke sana. Benar-benar tidak tahu diri. Nah, itu dia. Pasti kakek pikun itu datang. Awas kau. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Angkara Murka. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, dibantu oleh Endah dan Idris. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Putri Paramita pergi meninggalkan Istana Mataram dengan membawa pedang ular emas milik Anting Wulan. Setelah mendapat izin dari Prabu Sanjaya, keduanya meninggalkan Istana Mataram mencari Paramita. Untuk memudahkan dan menyingkat waktu, pasangan suami istri itu kemudian berpencar. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Apa itu? Siapakah yang telah berbuat kejam seperti ini? Manusia? Ataukah iblis? Darah di kepala Anting Wulan tersirap manakala ia datang lebih mendekat. Tubuh-tubuh manusia tanpa kepala, potongan-potongan anggota tubuh berserakan di tanah dan rerumputan. Ternyata masih ada yang hidup. Itu, di rerumputan sana. Siapakah kalian ini di sana? Dan siapakah yang telah membuat kalian jadi seperti ini? Pedang ular emas. Oh, yang aku, jagat Dewa Betara. Pedang itu telah menunjukkan kembali kehausannya. Aku bersalah. Aku bersalah telah mendorong terciptanya pedang iblis itu. Dan aku tidak berhati-hati menjaganya. Aku akan mencari sampai kapanpun dan dimanapun Paramita berada. Ya, aku sadar. Ini semua adalah karena pengaruh dari kekuatan Nenek Ranggis. Pengaruh dari dendamnya yang jahat. Aku pun tidak dapat menguasai diriku. Manakala terbuai dan asik mempergunakan. Ya, apalagi Paramita. Anak itu masih terlalu muda.
Aku khawatir pedang itu akan terus memakan korban. Dan lebih berbahaya lagi jika pedang itu direbut oleh orang jahat yang berkepandaian tinggi. Aku akan mengebumikan dulu mayat-mayat yang malang ini. Dan yang memang merupakan tanggung jawabku. Arahnya menjadi semakin jelas ke arah barat. Aku akan terus mengejarnya. Hiya, hiya, hiya. Anting Wulan kemudian membedal kudanya menuju arah barat dan menjelang senja ia beristirahat di sebuah desa kecil, duduk dan mengasuh di balai-balai di muka pondok salah seorang penduduk desa. Terima kasih, Nek. Bersama siapakah Nenek tinggal di sini? Sama kakek, suami nenek. Ada apakah? Duduk saja dengan tenang. Suamiku adalah seorang yang sangat ramah sekali. Iya, saya percaya kakek dan nenek adalah orang yang ramah. Saya hendak melepaskan ikatan kuda saya. Barangkali ia hendak mencari makan di sekitar tempat ini, Nek. Nah, Tunggul, carilah makan di sekitar tempat ini. Jika memang kau mau, aku akan beristirahat hingga besok di pondok ini. Hari sudah mulai gelap. Benar-benar pandai kuda itu, Nona. Kelihatannya dia cerdik dan dapat menangkap kata-katamu. Iya, Nek. Nek, bolehkah saya bermalam di tempat nenek? Oh, mengapa tidak boleh? Nenek dan kakek hanya menempati satu kamar saja. Dan satu kamar lainnya masih kosong. Tetapi selalu nenek bersihkan. Oh, tinggallah dan menginap di sini. Kita akan berbincang-bincang hingga jauh malam. Kapankah kakek pulang, Nek? Ya, biasa saat-saat seperti ini. Kakek pikun itu sudah kembali. Tapi kenapa ya sekarang belum juga kelihatan batang hidungnya? Awas, jika dia pergi ngelayap tidak karuan, akan kujewer hidungnya. Marilah kita masuk saja. Nyamuk-nyamuk kebun sudah mulai keluar. Mari. Baiklah, Nek. Mau apa, Nek? Membuat api? Biarlah saya yang membuatkannya, Nek. Saya membawa batu api. Ya, di mana lampu minyak Nenek? Itu di sudut gubukku ini. Kemudian Anting Wulan membantu nenek tua yang tinggal di ujung desa membuat api, bahkan kemudian memasak air. Malam pun akhirnya tiba. Kemanakah si kakek pikun? Mengapa ia belum tiba juga? Kemanakah kakek pergi, Nek? Suamiku pergi ke desa tetangga untuk menjual Anda kambing sekarang peliharaan masih kami. mendengarkan Sandiwara Radio di Di channel sana Memori ada sebuah 80. pasar yang cukup besar. Benar-benar tua gila. Membuat orang menjadi cemas saja. Awas kau. Jika sebentar lagi tidak juga kembali, akan kususul ke sana. Benar-benar tidak tahu diri. Nah, itu dia. Pasti kakek pikun itu datang. Awas kau. Aduh, Nek. Aduh. Apalagi? Aduh. Apalagi engkau ini adu-aduan? Engkau tidak boleh didiamkan saja. Harus kuberi hukuman. Ayo, Iya. kemarikan hidungmu. Ayo. Ayo, kemarikan. Aku harus menjewer hidungmu. Ayo. Tunggu dulu, Nek, tunggu dulu. Aku akan ceritakan sebabnya, tunggu dulu. Aduh. Tidak. Beberapa hari yang lalu juga engkau terlambat. Mengaku ada keributan
menyaksikan keributan di sana. Ayo kemarikan hidungmu, aku harus menjewernya. Ayo, ayo. Tunggu dulu, Nek. Aduh, malu itu. Rupanya ada tamu di rumah kita. Cukup berhentilah. Jangan mengejar-ngejarku seperti ini. Aduh. Aku tidak mau kau dustai lagi seperti dulu. Iya. Keributan. Alasannya keributan. Kemudian engkau berpanjang lebar bercerita tentang dosamu itu. Iya kan? Iya kan? Kau dulu mendustaiku dengan adanya keributan. Kau mengatakan ada keributan. Tapi ketika kutanyakan, semuanya dusta. Sekarang apalagi alasanmu? Ayo, aku mau tahu. Aduh, aku capek sekali, Nek. Sampai di rumah bukannya engkau berikan aku minum, tapi kau kejar-kejar aku seperti ini. Aduh, capek ini. Aduh, capek. Ayo, sekarang ceritakan apa alasanmu sampai terlambat sekali. Ayo, apa keributan lagi? Tadi di desa tetangga kita ada apa? Ada apa? Aduh, susah sekali aku mengatakannya. Susah sekali, Nek. Ayo katakan. Kali ini jangan mendustaiku seperti dulu. Iya. Aku tidak akan mendustaimu, Nek. Tidak, tapi kali ini benar, Nek. Iya, benar apa? Katakan saja. Kenapa jadi gagah gugu? Katakan saja. Apa? Nek, tidak dusta. Ada keributan, Nek. Berdusta lagi. Kemarikan hidungmu. Biar aku jewer kakek tua tidak tahu diri ini. Ayo, mari, ayo. Tunggu dulu, Nek, tunggu dulu. Ini benar-benar terjadi. Seorang gadis remaja berhasil membunuh 5 orang beguna pasar. Mereka dibawa dengan pedangnya, Nek. Berani kau Tunggu dulu, Nek. Tunggu. Kenapa? Apa engkau kasihan dengan kakek tua pikun ini, Nona? Nenek, sebaiknya kita dengarkan cerita tentang keributan itu, Nek. Kau kena dikibuli oleh kakek tua ini. Ayo kemari kakek tua. Serahkan hidungmu. Aku harus menjewernya. Ayo. Sebentar, Nek. Berhentilah sebentar. Cerita itu bukanlah dusta. Aku saat ini sedang mengejar-ngejar gadis yang menggunakan pedang ular mas. Iya, betul. Ular mas. Pedang ular mas, gadis itu memang menggunakan pedang berwarna kuning keemasan. Dan pedang itu berbentuk ular dari tangkainya hingga ke ujung pedangnya. Kau benar, Nona. Agaknya engkau mengenalnya, Nona. Iya, aku mengenalnya, Kek. Ceritakanlah, apa yang telah terjadi di desa tetangga sana? Jadi engkau kali ini tidak berdusta, kakek pikun. Baiklah, jika begitu berceritalah. Aku juga ingin mendengar ceritamu itu. Tapi aku lelah sekali, Nek. Ambilkan aku minum dulu. Biarkanlah aku yang mengambilkan. Gerakanmu gesit sekali, Nona. Agaknya engkau juga seorang wanita pendekar seperti gadis yang telengas tadi. Ceritakanlah kejadian itu, Kek. Baiklah. Begini, baru saja aku selesai menjual kambing kita itu, tiba-tiba aku mendengar keributan. Aku melihat seorang nona muda yang sedang berkelahi dengan seorang pengguna pasar. Kemudian setelah beberapa saat dipukul jatuh bangun oleh gadis itu, beberapa orang kawannya muncul. Maka jadilah gadis itu dikeroyok oleh 5 orang pengguna pasar. Karena tidak dapat menghadapi dengan tangan kosong, gadis itu kemudian mengeluarkan pedangnya. Berkelojatan 5 pengguna pasar itu. Sat begitu. Orang-orang berlarian. Dan kemudian nona itu pun meneruskan perjalanannya. Maka ramai orang membicarakan gadis muda dengan pedang mas. Pedang ular mas, begitu.
Kemanakah larinya gadis itu, Nek? Kek? Arah barat ataukah ke arah lain? Aduh, aku itu kurang jelas, Nona. Aku tidak tahu kemana perginya. Ya, aduh. Baiklah, aku permisi saja. Terima kasih atas budi baik kalian berdua. Mau kemana kau, Nona? Oh, kok seperti itu? Datang tiba-tiba, kini pergi juga tiba-tiba. Ini semua adalah karena engkau, kakek tua, yang membawa cerita-cerita buruk. Awas, kemarikan hidungmu, biar aku jewer. Kemarikan hidungmu. Tunggu dulu, Nek, tunggu dulu. Aku tidak bersalah. Kenapa kau... Mas, lihat itu, Nek. Lepaskan hidungku ini. Lepaskan dulu, Nek. Ini lepaskan hidungku. Lihat, itu emas. 2 keping uang emas, Nek. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Anting Wulan segera membedal kudanya menuju desa tetangga. Dan tidak lama kemudian, Anting Wulan tiba di desa tetangga yang mulai menjadi sepi. Di manakah aku bisa mendapatkan keterangan tentang pertempuran itu? Ke pasar di mana terjadi pertempuran? Ataukah mencari kepala desanya? Nah, itu. Ada seorang penduduk akan kutanyakan padanya tentang Paramita. Selamat malam, Paman. Bisakah aku mendapat sedikit keterangan? Tentu, Nona. Apakah yang bisa aku bantu? Bukankah di desa kalian sore tadi terjadi keributan? Iya, benar, Nona. Seorang gadis asing berkelahi dengan 5 pegunda desa ini. Ada apakah? Apakah kau hendak menanyakan tentang gadis itu? Benar. Apakah engkau tahu kemana perginya gadis itu? Setidak-tidaknya arah kepergiannya. Arah kepergiannya ke arah sana, Nona. Ke arah barat, aku kira. Iya, arah barat. Ada apakah? Apakah Nona temannya? Atau seorang musuhnya? Tidak. Aku hanyalah seorang pengembara yang kagum akan kehebatan gadis itu. Terima kasih, Kisana. Hiya. Dengan kecepatan kudaku, si Tunggul, aku akan mencoba mengejarnya beberapa saat ke barat. Setelah itu, aku akan melingkari daerah yang telah kulalui. Dengan demikian, mungkin aku akan dapat menjumpainya. Kukira cukup jauh aku tinggalkan desa tadi. Dan Paramita pun belum sejauh ini meninggalkan desa tadi. Aku akan mencoba melingkari daerah yang kulalui tadi. Ayo Tunggul, kita kembali berputar melalui utara. Dan nanti kembali lagi melalui arah selatan. Hiya. Tidak sebuah desa pun yang kujumpai dalam perjalanan ini. Apakah benar Paramita menuju barat? Malam menjadi semakin larut. Tidak mungkin aku dapat menjumpai Paramita dalam kegelapan hutan. Kecuali jika anak itu bermalam sambil membuat api unggun yang cukup besar. Berhentilah dulu, Tunggul. Aku akan mencoba menerapkan aji 4 arah pembeda gerak. Jika saja kebetulan anak itu bersembunyi beberapa ratus tombak di sekitar sini, aku pasti akan dapat menemukannya. Mudah-mudahan saja. Empat arah pembeda gerak adalah sebuah aji pendengaran sakti andalan perguruan Gua Larang. Dengan ajian tersebut, seseorang akan dapat mendengar suara apapun dari jarak ratusan tombak. Desir angin, gersik dedaunan, serta derik serangga hutan dengan jelas dapat didengar. Bahkan dengan aji tersebut, Anting Wulan kini mulai mencoba memilah-milahkan beberapa suara yang bercampur baur. Tidak ada seorang pun yang berada di sekitar sini. Dan aku pun tidak menjumpai desa di sekitar tempat ini. Kemana
aku harus mencarinya. Biarlah, aku bermalam saja di hutan ini. Besok aku akan melanjutkan kembali perjalananku. Hari sudah menjadi terang. Nyenyak sekali tidurku. Aku harus mencari sungai untuk mencuci muka dan kemudian melanjutkan perjalananku ke arah barat. Tapi aku harus memadamkan api pada perapianku dengan sebaik-baiknya agar apinya tidak merusak dan membakar hutan. Beberapa saat kemudian, Anting Wulan sudah berada di punggung si Tunggul kembali dan kemudian berputar-putar mencari Paramita tanpa hasil. Dan ketika hari menjelang senja, Anting Wulan dengan sangat terpaksa kembali ke Mataram menghadap Prabu Sanjaya dan menceritakan semua yang ditemuinya. Tapi apakah benar semua kekejaman yang kau lihat itu adalah perbuatan Paramita? Apakah tidak mungkin itu adalah perbuatan orang lain? Tanda-tandanya sudah menunjukkan, tuanku, pedang ular mas. Tapi sungguh-sungguh sukar untuk dipercaya jika Paramita bisa melakukan hal yang demikian itu, Wulan. Tuanku, jangankan Paramita, Anting Wulan sendiri yang jauh lebih dewasa tidak mampu untuk menguasai pedang ular itu. Apa maksudmu? Dalam peperangan yang baru lalu, dengan susah payah hamba akhirnya berhasil memaksakan Anting Wulan untuk menyarungkan kembali pedangnya, untuk tidak mempergunakannya. Dalam peperangan itu, istri hamba ini seakan-akan menjadi seorang iblis yang haus darah. Pedangnya digunakan sebagai alat pembantai yang sangat mengerikan. Benarkah demikian perbawa dari pedang itu? Lalu dari manakah engkau mendapatkan pedang itu, Wulan? Dari kakek hamba, tuanku. Kakek hamba yang membuatkan pedang itu. Tapi sebelum sempat kakek menghilangkan pengaruh buruk dari pedang itu, kakek sudah meninggal. Meninggal di samping perapian tempat membakar pedang itu. Benar-benar sebuah pedang yang luar biasa. Rasa-rasanya ingin sekali aku melihatnya. Pedang yang berbahaya itu harus segera kau rebut dari tangan Paramita. Kasihan sekali jika ia sampai terjerumus semakin liar. Sebaiknya kalau secara paksa sekalipun, kau bawa kembali anak itu kembali ke Mataram. Kasihan sekali dia. Jadi bagaimana dengan rencana penyerangan ke timur, tuanku? Rencana itu tetap berjalan sesuai dengan rencana. Biarlah Saka saja yang menyertaiku. Engkau boleh mengejar Paramita. Terima kasih, tuanku. Hamba kira itu Anda adalah putusan sekarang yang masih seadil-adilnya, mendengarkan tuanku. Sandiwara Radio di channel Memori Sesungguhnya lah, 80. tuanku. Hamba datang kembali adalah karena tuanku. Karena janji hamba. Akan tetapi dalam hati ini penuh dengan keresahan, memikirkan adik Paramita. Karena itu, jika memang tuanku mengizinkan, malam ini juga hamba ingin meninggalkan istana. Ya, berangkatlah. Aku pun sangat mengkhawatirkan anak itu. Aku menyukainya. Berangkatlah. Doaku menyertaimu, Wulan. Terima kasih, tuanku. Jika demikian, hamba mohon diri. Ya, antarkanlah istrimu keluar, Saka. Baik, tuanku. Hamba juga mohon pamit meninggalkan pendopo ini. Dinda Wulan, kau tidak ingin istirahat? Pengalaman yang kutemui, kusaksikan, memaksa aku untuk segera pergi mencarinya, Kanda. Aku tidak akan mungkin dapat beristirahat dengan tenang di bilik istana ini. Biarkanlah aku pergi malam ini juga, Kanda. Iya. Memang jika mengingat apa yang kau ceritakan itu, kau pantas untuk menjadi cemas. Berangkatlah, Dinda. Doaku menyertai. Jaga kandunganmu, anak yang sangat kita harapkan itu. Terima kasih, Kanda. Aku pasti akan menjaga diriku dengan sebaik-baiknya. Kau juga berhati-hatilah, Kanda. Hup. Aku berangkat, Kanda. Hiya, hiya, hiya. Semoga Yang Agung melindungimu, sayangku. Melindungi bayi kita yang akan segera lahir. Ya. Anting Wulan memacu kudanya berusaha untuk mencari, menemukan Paramita yang telah membawa lari pedang ular mas miliknya. Sementara itu, marilah kita kembali mengikuti kisah perjalanan Paramita dengan pedang ular mas.
Seperti yang kita ketahui pada kisah yang terdahulu, Paramita berhasil mengecoh para penjaga dengan mengenakan pakaian anting wulan, yang kemudian melarikan kudanya setelah berhasil keluar dari gerbang istana. Aku akan meninggalkan istana ini sejauh-jauhnya. Ya, arah barat. Laki-laki mata keranjang dan berjiwa cabul itu tentu menuju arah barat, ke kota Raja Galuh di tanah Pasundan. Hiya, hiya, hiya! Dengan pedang ular emas ini, aku akan membalaskan semua rasa sakit hatiku. Raden Karmapala serta Raden Purbaya. Purbaya bukan lagi kakang masku. Ia adalah manusia yang harus kubunuh. Laki-laki yang telah menghancurkan masa depanku. Tidak ada lagi yang kubanggakan. Tidak ada lagi kecerahan di hadapanku. Hari sudah siang. Aku akan mencuci muka dan mandi di sungai. Dan setelah mengisi perut, aku akan melanjutkan perjalananku tanpa henti hingga sore nanti. Alangkah segarnya air sungai ini. Sayup-sayup aku mendengar suara tertawa dan canda gadis-gadis. Tentu tak jauh dari sini ada sebuah desa. Cukup sudah, tubuhku telah menjadi segar kembali. Sekarang aku akan melihat dari atas batu karang itu, di mana desa terdekat dapat kudatangi. Hop! Oh, tidak terlalu jauh. Atap-atap rumah di desa itu dapat kulihat dengan jelas. Sebaiknya segera saja aku ke sana. Hop! Ayolah Hitam, kita beristirahat di desa itu. Hiya, 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 hiya. Di muka sebuah warung yang ramai di desa itu, Paramita menambatkan kudanya. Dan kemudian tanpa memperhatikan pandangan orang-orang di warung itu, ia duduk dan memesan makanan. Apa mereka tidak pernah melihat seorang wanita? Memandangku seperti memandang sesuatu yang aneh saja. Hei, pelayan, cepat sedikit. Ya, Nona, ini sudah selesai. Ini Nona, pesanan Nona. Silakan Nona. Panggillah kami jika masih memerlukan sesuatu. Tunggu dulu. Aku mau bertanya denganmu. Apa itu, Nona? Apa di desa ini tidak ada wanitanya? Apa maksud Nona? Wanita? Iya. Apa di desa ini tidak ada wanitanya? Iya, tentu saja ada, Nona. Pertanyaan Nona ini ada-ada saja. Tunggu dulu. Kau mau kemana? Aku belum selesai bertanya. Jika memang desa ini ada wanitanya, kenapa itu? Kau lihat itu. Mata mereka jelalatan memandangku seperti memandang sesuatu yang aneh. Mungkin itu semua karena Nona begitu cantik. Permisi Nona, saya mau kembali ke belakang. Tunggu dulu pelayan. Lagi nih. Ini, kau bungkuslah semua makanan yang kupesan ini. Lalu? Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Ini uangnya, bungkus saja cepat. Baik Nona. Tanpa mempedulikan laki-laki yang banyak berkerumun di sekitarnya, Paramita meninggalkan warung dengan dada tengadah. Gadis yang teramat polos itu tidak menyadari bahwa sekelompok laki-laki di warung tersebut justru pandangannya tertuju pada pedang yang berada di pinggangnya. Tangkai yang kuning keemasan, indah berkilau, berkilat disentuh cahaya matahari pagi. Dan tanpa disadarinya pula, 6 laki-laki yang kasar meninggalkan warung makan itu beberapa saat setelah Paramita pergi, dan kemudian melarikan kuda-kuda mereka ke arah mana kepergian gadis itu.
Tapi aku harus cepat menyelesaikan makanku ini dan kemudian melanjutkan perjalananku dengan cepat. Aku khawatir Kaulan akan mengejarku. Suara langkah kuda menuju ke arahku. Oh, siapakah mereka? Akan kulihat. Ada-ada saja pengganggu selera makanku. Hei, sepertinya mereka adalah laki-laki yang kulihat di warung makan tadi. Iya, tidak salah. Mau apa mereka? Mereka mendekatiku. Hei, ada apa kalian mendekatiku? Tegalan ini cukup luas. Pergilah saja jauh-jauh dari sini. Jangan mengganggu selera makanku. Gila! Setan-setan liar tidak tahu diri. Apa kalian memang sengaja mencari mati, ha? Pergi! Setan! Ini, kau makanlah sisa-sisa nasiku. Iblis wanita, rupanya engkau memiliki kepandaian yang dapat diandalkan. Kau akan kami cacah, dan pedangmu itu agaknya sebuah pedang yang cukup berharga untuk kami miliki. Sikat dia di balang jantan. Lemparan nasimu itu telah merubah kehendak kami tentang dirimu, ha? Mungkin jika dapat, aku akan menikmati tubuhmu sebelum kupotong-potong. Kau telah menghina kami, kelompok begal di sekitar wilayah ini. Kelompok begal alas patok. Rupanya kalian ini memang penjahat rendah yang pantas dihajar. Baiklah, majulah jika kalian memang ingin mencoba aku. Hop! Dan ini, rebutlah pedang ini jika kalian memang sanggup. Oh, pedang yang sangat hebat. Berhati-hatilah di balang jantan. Pedang itu mempunyai perbau yang sangat hebat. Jangan khawatir, Kakang. Aku akan menundukkan gadis liar itu. Iya. Luar biasa. Luar biasa pedang itu. Bagaimana Ki Balang Jantan? Kenapa kau terpaku di situ? Kau tidak melanjutkan seranganmu? Iblis wanita, kau jaga ini serangan pukulanku. Adi Balang Jantan, hentikan seranganmu. Mundur. Seperti beberapa waktu yang lalu, kembali Paramita merasakan lengannya yang mengayunkan pedang ular mas dikendalikan oleh sesuatu kekuatan yang tidak dimengertinya. Pedang berkelebat cepat bagaikan bayangan iblis kuning, dan di antara sinar itu diselingi oleh teriakan-teriakan menyayat. Yang Agung, apa yang telah terjadi? Tanganku, rasa-rasanya ada yang mengendalikan. Pedang ini seakan-akan bergerak sendiri. Apa yang telah terjadi? Aku tidak melakukannya. Tidak kusangka, engkau adalah seorang iblis yang menjelma menjadi seorang gadis yang cantik. Ayo kawan-kawan, kepung dan binasakan iblis wanita itu. Maju kalian semua. Kawan kalian mati adalah karena mulutnya yang kotor. Kini, apakah kalian akan mengikutinya? Ayo, majulah kalian semua. Ayo kawan-kawan, serang! Paramita berdiri terpaku dengan pedang ular mas yang terhunus dan telah diwarnai oleh darah. Beberapa saat gadis itu terhenti, seakan-akan tidak sadarkan diri. Dan pada saat berikutnya, ia berhasil menguasai kembali kesadarannya dan
Yang Agung, pedang ini kembali bergerak bagaikan dikendalikan makhluk halus. Mereka semua terkapar dengan tubuh berantakan, tangan putus, kaki putus. Apa sesungguhnya yang telah terjadi? Apakah wanita tua dalam mimpiku itu? Ya, dia telah menjanjikan keberhasilanku untuk melunaskan dendamku. Tapi, apakah Kakang Mas Purbaya akan kubuat seperti ini? Tidak mungkin, tidak mungkin. Walaupun Kakang Mas Purbaya telah menghancurkan masa depanku, tapi bagaimana mungkin aku akan membuatnya seperti ini? Tidak. Aku hanya akan membuatnya tunduk dengan kekuatan pedang ini. Dan begitu juga dengan Raden Karmapala, laki-laki hidung belang itu. Aku akan membuatnya merangkak di tanah karena telah berani menghinaku. Terima kasih, Nek. Terima kasih. Aku akan mempergunakan pedang ini sesuai dengan keinginanku, membalaskan semua dendamku. Siapa lagi yang datang? Aku harus segera bersembunyi. 7 orang berkuda. Siapakah mereka? Apakah teman dari laki-laki yang kubinasakan? Mereka telah melihat 6 orang korbanku itu. Gila, itu Kakang Balang Jantan, Kakang Jendurwenda dan kawan-kawannya. Setan Nalas, siapakah orang yang telah membunuhnya? Siapa yang telah membantainya? Hoi, menyebarlah kalian. Cepat periksa seluruh daerah ini. Orang itu pasti masih berada di sekitar ini. Lihat itu, mayat-mayatnya masih mengalirkan darah segar. Ayo cepat periksa. Mereka mencari ke setiap pelosok semak. Mereka pasti akan menjumpaiku. Tidak ada jalan lain lagi bagiku. Aku terpaksa harus keluar dari persembunyianku ini. Cepat! Periksa setiap sudut batu dan semak. Aku yakin setan pembunuh itu masih berada di sekitar sini. Tolong gunakan pedang kalian. Ratakan semua semak-semak yang ada di sekitar kalian. Siapa itu? Itu. Kepung gak di situ? Ayo, kepung. Sebelah sana. Berhenti. Hei, mau apa kalian? Mengapa kalian mengepungku? Siapakah engkau, Nona muda? Mengapa engkau berada di sini? Mengapa engkau tanyakan itu padaku? Aku ingin berada di sini atau di sana, itu urusanku. Kenapa engkau yang jadi urusan? Apakah engkau melihat pertempuran yang baru saja terjadi? Pembantaian yang baru saja terjadi. Kakang Sumir. Dialah pembunuh kelompok Kakang Balang Jantan dan Jandurwenda. Itu Kakang kau lihat. Di atas sarung pedang itu ada titik-titik noda darah. Itu kau lihat, Kakang. Nona, benarkah engkau yang melakukan pembunuhan keji pada orang-orang itu? Jika memang itu perbuatanku, kalian mau apa? Setan! Jika memang benar engkau yang membunuhnya, tentu saja kami akan membalaskan semua perbuatanmu itu. 10 kali lebih keji dari apa yang telah engkau lakukan. Kami akan mengerat sedikit demi sedikit daging di tubuhmu untuk kami berikan pada hewan-hewan hutan. Kakang Sumir, jika memang gadis ini pembunuhnya, berarti dia tidak dapat kita buat main-main. Kita akan menyerangnya secara bersama-sama. Janganlah bertindak ceroboh, Kakang. Iya, aku sadar. Aku mengerti Adi Sumar. Kita akan mengepungnya dan menyerangnya bersama-sama. Ada apa? Mengapa kalian berbisik? Apakah kalian tengah menyiapkan aji langkah 1000? Ternyata engkaulah pembunuh keji itu. Karena itu rasakanlah pembalasan kami. Hei, kawan-kawan, mari kita balaskan sakit hati kawan-kawan kita. Serang dan binasakan gadis iblis itu. Lima laki-laki kasar menyerang bagaikan kerasukan setan. Mereka bertekad
hendak membalaskan sakit hati kawannya yang terkapar dengan kepala putus. Mereka adalah begal-begal liar, penjahat pengganggu ketentraman bumi. Sepantasnya lah mereka lenyap dari muka bumi. Aku tidak bersalah. Justru aku telah membantu menciptakan perdamaian dan ketentraman. Aku tidak bersalah. Aku harus segera meninggalkan tempat ini sejauh-jauhnya sebelum Kaulan berhasil mengejarku. Dan mudah-mudahan saja ada sekelompok orang yang lewat dan mau menguburkan korban-korbanku ini. Hitam, kau boleh beristirahat sebentar. Hari telah menjadi sedemikian teriknya. Sebentar lagi matahari akan turun dan panasnya akan hilang. Aku akan beristirahat sebentar. Nanti menjelang sore hari, aku akan meneruskan kembali perjalanan. Aku akan mencari makan lagi di desa yang kutemui nanti. Pagi tadi, makanku belum sempurna, telah diganggu oleh kehadiran begal-begal liar. Siapa itu? Yang Agung. Ternyata itu adalah Kaulan. Celaka. Agaknya ia telah berhasil mengejarku. Aku akan menjauhinya, menghindari arah kepergiannya. Aku akan memutar sedikit menuju utara. Hop, ayo Hitam, kita jauhi Kaulan. Ya. Kemudian, Paramita memacu kudanya keluar dari arah tujuannya semula. Ia memacu kudanya menuju arah utara. Dan ketika hari menjelang sore, gadis ini memasuki sebuah desa yang cukup ramai. Dan tanpa turun dari punggung kudanya, gadis yang manja dan sedikit tinggi hati itu menghela kudanya perlahan di antara keramaian pasar di desa itu. Aku akan mencari warung yang cukup besar. Di situ aku akan menemukan makanan yang pasti lebih nikmat. Itu dia. Kebetulan warung itu tidak terlalu ramai. Hop. Aku akan makan di sini saja. Pelayan, bawakan untukku makanan yang paling enak di warungmu. Oh iya, sebentar Nona. Apakah yang Nona sukai? Nasi dengan daging kering atau dengan sayur? Bawakan makanan yang paling enak di warungmu. Keluarkan semua masakan yang kau banggakan. Nah, ini untuk pembayarannya. Iya, terima kasih Nona. Akan kami siapkan segera Nona. Tanpa ragu-ragu, Paramita mengangkat pedang ular emasnya dan kemudian meletakkannya di atas meja. Kemudian ia pun duduk sambil mengangkat kakinya ke bangku di hadapannya. Belum lagi makanan yang dipesannya tiba. Dari luar, tiba-tiba masuk seorang laki-laki tinggi kurus dengan kumis yang tebal melintang. Begitu masuk, mata lelaki itu langsung saja tertumbuk pada pedang ular emas yang belum lagi sempat dibersihkan dari noda-noda darah.
Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Paramita yang melarikan pedang ular mas Anting Wulan akhirnya tiba di sebuah desa. Dan di sebuah warung yang tidak terlalu ramai, Paramita duduk beristirahat dan memesan makanan. Tetapi belum lagi makanannya tiba, masuk seorang laki-laki tinggi kurus dengan kumis yang lebat melintang. Laki-laki itu tertegun sesaat, manakala matanya tertumbuk pada pedang ular mas yang masih dipenuhi oleh noda darah di bagian tangkai pedangnya yang diletakkan di atas meja. Darah. Oh, pedang itu kelihatan bekas dipakai bertempur. Noda darah yang mengering itu belum lagi sempat dibersihkan. Siapa gadis ini? Dan warna kuning tangkai pedang itu begitu berkilauan. Apakah itu sebuah pedang yang sangat berharga? Akan kutakuti gadis itu. Dan mudah-mudahan ia akan mau menyerahkan pedang yang tak dari mana didapatkan. Siapakah engkau ini, Nona? Dan dari mana memperoleh pedang itu? Kau harus ikut denganku. Ayo. Hei. Kau berani melawan aku, Nona kecil? Mau apa tanganmu itu? Mau mengambil pedangku ini? Aku adalah petugas keamanan di pasar ini. Aku harus memeriksa dirimu. Kau pasti baru saja melakukan satu kejahatan, itu lihat, pedangmu belum lagi sempat kau bersihkan dari noda darah. Iya, memang aku belum sempat membersihkannya. Apakah engkau ingin menambah korban pedangku? Ingin membasahinya lagi dengan darahmu? Pedang itu memang tajam, Nona manis. Tapi apakah yang dapat kau lakukan dengan pedang itu, apakah benar itu adalah darah manusia? Ataukah hanya darah seekor ayam yang sengaja kau siram di pedangmu, berikan cepat pedangmu itu. Dan ikut aku untuk menjalani pemeriksaan. Menyingkirlah orang tua. Aku hendak menikmati makananku. Kau benar-benar mencari penyakit, Nona. Serahkan pedang itu, atau aku akan berlaku kasar padamu. Menyingkir, atau darahmu akan membasahi kembali pedangku ini. Kurang ajar. Menyingkir, cepat. Dengan tergopoh-gopoh, laki-laki tinggi kurus itu meninggalkan warung makan itu. Beberapa saat kemudian, makanan pesanannya pun datang. Oi, keluarlah engkau, Nona. Keluarlah. Aku ingin membuat perhitungan denganmu. Setan, 2 kali aku terganggu oleh bergajul-bergajul itu. Hilang sudah selera makanku ini. Oi, Nona. Keluarlah. Atau aku akan masuk dan menghajarmu di sana. Celaka, Nona. Tolonglah. Jangan biarkan warung saya ini menjadi hancur. Tolonglah, Nona. Jangan khawatir, Pak Tua. Ini bayarannya. Dan ambil semua kembalinya. Terima kasih, Nona. Terima kasih. Oi, kau tidak mau juga keluar, anak setan? Tunggu aku di luar sana. Kemudian,
Paramita meninggalkan warung itu. Dan di luar telah menunggu 2 orang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan laki-laki tinggi kurus yang baru saja dihajarnya. Apakah kalian berdua adalah kawan dari laki-laki itu? Iya, aku adalah kawannya. Dan ternyata benar katamu itu, Pak Gis. Pedang itu sangat menarik sekali. Sebuah pedang yang sangat berharga. Jadi rupanya kalian ini tidak bedanya dengan begal-begal liar dari hutan. Dengarlah Nona. Kau telah menghina kami 3 pengawal utama pasar ini. Untuk itu, sebagai balasannya, kami akan menghajarmu di jalan ini. Agar semua orang tahu bahwa kami 3 pengawal pasar di desa ini tidak dapat dibuat main-main. Bodin, kau sikat orang yang telah menghina kita itu. Baik, Kakang. Bahaya sekali. Kita harus menghadapinya bersama-sama. Kau rupanya hendak mencari mati, Nona. Bangkit cepat, Bodin, Bagis, dan segera cabut pedang kalian. Dengan tertatih-tatih, Bodin dan Pakis bangkit dan kemudian mencabut pedang yang berada di pinggangnya. Sementara itu Paramita yang menyaksikan lawannya mencabut senjata. Gadis manis berdarah panas itu pun mengimbanginya, segera mencabut pedang ular mas yang berada di pinggangnya kembali. Kemudian para penduduk yang menonton menyingkir jauh-jauh. Ayolah, maju, kutunggu serangan kalian. Ayo, serang! Ya, ya, hai, Para penduduk desa yang saat itu penuh di sekitar pasar menjerit ngeri dan takut melihat darah menyembur serta kaki dan tangan beterbangan. Akan tetapi beberapa di antaranya nampak berubah wajahnya menjadi gembira karena pengacau desa mereka kini telah binasa di tangan gadis manis yang tindak tanduknya menyeramkan. Celaka. Tentu hal seperti ini akan membuat tanda di sepanjang perjalananku. Kaulan akan berhasil menemukan diriku. Aku harus cepat-cepat meninggalkan desa ini dan mencari akal untuk melepaskan diri dari incaran dan kejaran Kaulan. Hop! Ya! Kemana aku harus menyembunyikan diri? Tanah Pasundan kini justru menjadi tujuan Kaulan yang cerdik. Oh iya, aku akan merubah arahku. Ya, aku akan langsung pergi memutar dengan lingkaran yang jauh. Aku akan menuju ke arah utara. Jika perlu, menyusuri pantai utara hingga tiba di Pasundan. Dengan demikian, aku dapat menghindari kejaran Kaulan. Ya, itu adalah satu-satunya jalan terbaik. Hup. Ya. Jika perlu, aku akan bersembunyi hingga beberapa minggu. Sementara itu tanpa diketahui oleh Paramita, seorang pemuda gagah dan tampan menguntitnya dan terus mengikutinya sejak dari pasar di desa kecil itu. Dengan ilmu lari cepatnya, ia melayang cepat mengikutinya tanpa kesulitan, sekalipun dalam kegelapan malam. Aneh, kenapa tiba-tiba gadis itu menjadi ragu dan merubah arah? Ada apakah sebenarnya? Mau apakah sebenarnya dia? Mengejar akukah? Iya, bukan tidak mungkin. Dendamnya padaku, sakit hatinya, membuat kalap seperti itu. Mau apakah sebenarnya dia? Mengejar akukah? Iya, bukan tidak mungkin. Dendamnya padaku, sakit hatinya, membuat kalap seperti itu. Benar-benar gadis yang keras hati. Aku akan mengikutinya terus sampai kemanapun ia pergi. Ternyata pemuda tersebut adalah Raden Karmapala yang juga baru meninggalkan Mataram. Dengan kesaktiannya yang tinggi, pemuda gagah dan tampan murid Jerangkong hidup itu terus membayangi Paramita hingga pagi menjelang. Sejuk sekali air sungai itu. Suasana di sini sepi sekali. Sebaiknya aku mandi dan membersihkan tubuhku di sungai itu. Hop! Ya, tempat ini cukup tersembunyi. Kuletakkan saja pakaian dan pedangku di batu-batuan di pinggir sungai ini.
beberapa lama kemudian, Paramita sudah berada di dalam sungai, bermain dengan riangnya dengan riak air sungai yang sejuk. Dan tanpa diketahuinya, sepasang mata asap memperhatikan dirinya. Yang agung, perbuatanku ini benar-benar tidak pada tempatnya. Perbuatan gila. Tapi aku dapat akal. Aku dapat akal untuk memperbaiki hubunganku dengannya, untuk menghapus dosaku padanya. Ya, aku akan mempergunakan sedikit akal, walaupun sedikit licik dan kotor. Ya, aku akan mencobanya. Aku tidak boleh keenakan bermain di sungai ini. Aku harus meneruskan perjalananku hingga ke pantai utara. Dengan demikian, aku dapat menjauhi Kak Wulan untuk sementara. Oh, Yang Agung. Di mana pakaianku? Di mana pakaianku dan pedang Kak Wulan? Tadi aku meletakkannya di sini. Iya, di sini. Pasti ada yang telah mencurinya. Awas kau pencuri licik. Aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Yang Agung, apakah kini yang dapat kulakukan dengan kain tipis selembar seperti yang kukenakan ini? Yang Agung, tolonglah aku. Manusia licik, tidak tahu malu. Rupanya kau ingin mengganggu seorang wanita. Iya, lepaskan pakaian yang berada di tanganmu itu. Iya. Ampun. Iya. Lepaskan pedang itu. Iya. Hei, tunggu. Jangan lari kau manusia tidak tahu malu. Berhenti. Terima kasih Yang Agung. Rupanya ada seseorang yang menolong. Mana penolongku itu? Mengapa ia belum juga menampakkan diri, memberikan pakaian dan pedangku? Kemana orang yang mengusir maling licik itu? Celaka. Agaknya dia mengejar maling itu terus. Bodoh. Dia mengejar maling licik itu dan membiarkan aku di sungai dalam keadaan seperti ini. Hei, di mana engkau? Mana pakaianku? Tuan penolong, di mana pakaianku? Mana pakaianku? Tuan penolong, di mana pakaianku? Benar-benar orang itu mengejar maling licik itu. Bodoh, benar-benar bodoh. Nona, aku telah kembali. Engkau, cepatlah bawa kemari pakaianku. Tapi, bagaimanakah aku? Tidak pakai tapi-tapian. Bawa cepat. Kau akan membiarkan aku mati kedinginan di sungai ini. Jadi, saya harus mendekati Nona ke tepi sungai itu. Iya. Kenapa cerewet betul engkau ini? Aku sudah berendam di sungai ini. Cepat bawa kemari pakaianku itu dan letakkan di atas batu di dekatku. Baiklah, Nona. Kemudian dari balik semak-semak, Paramita melihat sesosok bayangan yang semakin lama semakin mendekat. Dada Paramita berdebar tidak karuan ketika ia menyadari siapa pemuda yang kini mendatanginya. Hampir saja ia melompat ke darat menerjang pemuda itu. Akan tetapi, ketika ia menyadari keadaan dirinya, tubuhnya yang sudah berdiri segera saja masuk kembali ke dalam sungai. Berhenti! Diam di tempatmu. Laki-laki setan, hidung belang. Apa maumu mengikutiku? Aku tidak mengikutimu, Nona. Aku secara kebetulan melihat seorang laki-laki yang mengendap-endap mencurigakan. Ketika ku ikuti, ternyata dia mencuri pakaian dan pedangmu ini. Tapi, untung, aku berhasil merebutnya kembali.
Aku tidak mau melihat mukamu lagi. Pergilah. Suatu saat aku akan mencarimu dan tetap membuat perhitungan atas semua perbuatanmu dulu. Baiklah. Jika Anda memang kau berkeras tidak ingin memaafkan aku radio di channel dan mengusirku, 80. aku akan pergi. Raden Karmapala kemudian pergi meninggalkan Paramita yang masih berendam sebatas dada di dalam sungai kecil itu. Tetapi ketika Paramita menyadari keadaannya, ia segera menjerit keras memanggil kembali Raden Karmapala. Hei! Tinggalkan dahulu pakaianku itu. Kembalikan pakaianku dan pedangku itu. Tidak mungkin. Dia sudah jauh dari sini. Tidak mungkin. Dia pasti masih berada di sekitar tempat ini dan mendengar teriakanku. Hei! Kembali! Kembalikan pakaianku! Kembalikan pakaianku, setan! Paramita terisak-isak memikirkan nasibnya. Akan tetapi tidak beberapa lama kemudian, dari kejauhan, matanya melihat bayangan Raden Karmapala yang kembali mendatanginya. Maaf, aku lupa mengembalikan pakaian dan pedangmu. Kata-katamu yang pedas mengusirku, membuat aku lupa mengembalikan semua ini. Nah, sekarang aku pergi. Selamat tinggal, Nona. Tunggu dulu. Ada apa, Nona? Walaupun aku sangat membencimu, tapi perbuatanmu kali ini sangat mulia. Terima kasih. Tidak perlu Nona mengucapkan terima kasih padaku yang sangat kau benci ini. Tidak, kau pantas mendapat ucapan terima kasih. Seperti halnya kau pun pantas mendapatkan balasan dari sakit hatiku dulu. Apa maksudmu, Nona Paramita? Aku tidak akan melupakan budimu saat ini. Tapi sebaliknya, aku pun tidak akan melupakan tingkahmu dahulu padaku. Aku akan membalas budimu, tapi juga membalas sakit hatiku. Bagaimana bisa jadi seperti ini, Nona Paramita? Apakah... Sudahlah. Pergi menjauh dariku. Pergi. Aku tidak mau melihat tampangmu lagi. Pergi. Baiklah. Selamat tinggal. Hup. Awas. Jika sampai kau mengintip aku akan menusuk matamu dengan pedangku ini. Kukira dia sudah tidak ada dekat di sekitar sini. Setelah membersihkan tubuhnya dan mengenakan kembali pakaiannya, Paramita menimang-nimang pedang ular mas yang dikhawatirkan juga akan turut lenyap. Pemuda itu sesungguhnya bukanlah seorang yang sangat jahat. Iya, pedang ini sedikit pun tidak diliriknya. Kepandaian silatnya cukup tinggi. Pasti dia mengetahui kehebatan pedang ini. Tapi satu saat, jika aku kembali menemukannya, aku pun akan mencoba memberikan pelajaran padanya. Agaknya kudaku dilarikan oleh maling pakaian tadi. Terpaksa aku harus berjalan kaki hingga tiba di kota yang cukup besar, baru aku dapat membeli seekor kuda. Paramita kemudian berjalan menuju utara. Sementara itu tanpa diketahuinya, Raden Karmapala mengikutinya dari belakang. Agaknya siasatku berhasil. Walaupun sedikit, aku telah mendapatkan simpati dari gadis itu. Gadis yang sangat keras. Aku akan mengikuti perjalanannya sampai dimanapun. Sudah cukup lama aku berjalan, tapi tidak juga aku temukan sebuah desa maupun kota. Aku akan beristirahat dulu beberapa saat di sini. Agaknya perutku pun sudah mulai diisi. Aduh, bagaimana ini? Kota, aku tak tahu di mana letaknya. Desa pun tidak mudah untuk kujumpai di tengah-tengah lebatnya hutan seperti ini. Kenapa jadi sial perjumpaanku dengan dia? Agaknya perjalananku menjadi sia-sia. Aku tidak berbuat sesuatu pun di hadapannya. Pemuda itu adalah salah satu sasaran dan tujuan kepergianku. Kenapa aku membiarkannya saja? Aku akan membalas budinya dahulu. Baru setelah itu, aku akan membalaskan sakit hatiku. Aduh, perutku
lapar sekali. Perjalanan ini benar-benar telah menguras seluruh tenagaku. Sial benar, kudaku hilang. Hei, apa ini? Bau apakah ini? Agaknya ada seseorang yang tengah membakar daging. Akan ku cari asalnya bau yang semakin sedap ini. Tidak salah lagi, bau ini berasal dari sana. Akan kulihat siapa yang tengah membakar daging itu. Ternyata dia. Paramita terus menyusuri semak-semak di hutan itu, melalui sungai kecil, dan akhirnya... Hoi, siapakah itu? Oh, engkaulah itu Nona Paramita. Hei, kemarilah. Jika kau ingin bersama-sama menikmati daging rusa ini. Daging ini sudah matang. Sesaat Paramita termangu, berbagai macam perasaan berbaur teraduk menjadi satu. Rasa marah karena merasa diikuti, rasa gembira karena di hadapannya tersedia makanan, tetapi juga rasa gelisah dan malu untuk kembali menerima pertolongan dari orang yang sangat dibencinya. Kenapa dia lagi yang harus kutemukan? Haruskah aku pergi meninggalkannya? Tapi rasa lapar ini rasanya mulai menggerogoti isi perutku. Kenapa engkau berdiri saja di situ? Kemarilah Nona Paramita. Kau boleh makan daging rusa ini tanpa memikirkan hutang budi. Kemarilah. Kenapa harus dia yang kujumpai saat ini? Hei, kemarilah cepat Nona. Apinya hampir mati. Bila dagingnya menjadi dingin, kenikmatannya akan berkurang. Ayolah. Paramita seakan-akan tidak mengerti mengapa kakinya harus maju dan terus melangkah mendekati Raden Karmapala. Sementara itu, Raden Karmapala asik menikmati daging rusa itu tanpa memperhatikan Paramita yang kini semakin mendekat dan kemudian duduk tak jauh di sampingnya. Hei, kenapa diam saja? Engkau tidak lapar? Ayo, makanlah. Ambillah sendiri. Baiklah, aku ambilkan. Raden Karmapala kemudian meraih rusa yang berada di atas api, dan kemudian dengan sekali sentak dipatahkan kaki belakangnya. Paramita menerima dagingnya disodorkan di depannya, dan kemudian tanpa basa-basi lagi, ia pun melahapnya. Rusa muda sangatlah nikmat dagingnya. Bukankah begitu Nona Paramita? Iya. Setan belang. Kenapa aku jadi seperti ini? Sesungguhnya lah, pemuda ini sangat baik hatinya. Hanya saja, mungkin sikapnya itulah yang sangat memuakkan. Sikap nakal yang menjurus pada sikap seorang hidung belang. Sambil menikmati daging rusa bakar, tanpa sadar Paramita memperhatikan Raden Karmapala. Dan gadis itu masih saja tidak menyadari ketika orang yang diperhatikan mulai merasa. Ada apakah Nona Paramita? Mengapa engkau memandangku sedemikian rupa? Apakah ketampanan wajahku menarik hatimu? Setan belang, pemuda hidung belang. Nona, berhati-hatilah. Itu adalah sebuah pedang yang sangat berbahaya. Mulutmu sangat kotor. Karena itu, aku akan memberikan pelajaran untukmu. Hop! Ya! Hai! Hop! Ya! Hop! Oh, gila. Pedang ini memburuku bagaikan seekor ular yang lincah dan ganas. Ya! Hai! Hop! Gila. Hop! Berhenti Nona Paramita. Hai! Berhenti. Menyadari menghadapi sebuah senjata yang sangat berbahaya, Raden Karmapala segera meningkatkan gerak kilatnya. Dan kemudian, ketika serangan pedangnya lewat di sampingnya dengan cepat, ia menutup jalan darah di lengan gadis itu. Pedang itu berbahaya sekali. Hai! Hop! Hop! Ya! Berbahaya sekali. Pedang siapakah ini Nona Paramita? Sepertinya aku melihat pedang ini tergantung di pinggang Kak Ulan. Kembalikan pedang itu. Kembalikan, kau pemuda jahat. Pemuda hidung belang. Aku akan menghajarmu kelak jika aku mampu. Awas kau. Kau boleh menghajarku Nona Manis.
kau boleh membalaskan semua sakit hatimu. Tetapi, aku harap kau jangan lagi menyentuh-nyentuh pedang ini jika tidak sangat perlu. Kembalikan cepat pedangku. Hai, hop, ya, hai. Ini Nona, aku kembalikan pedangmu. Tapi, masukkanlah kembali pedang ini ke dalam sarungnya. Berbahaya sekali. Ini, jika kau masih penasaran, kau boleh memukul dengan tanganmu. Dan aku berjanji, tidak akan melawan ataupun membalasnya. Oh, benarkah itu? Kau tidak akan melawan juga membalas? Iya, aku tidak akan melawan dan juga membalas. Tapi aku harap setelah itu, kau mau bersahabat denganku. Mana bisa dengan perjanjian seperti itu? Aku akan membalaskan sakit hatiku. Tapi setelah itu, urusannya lain. Kita lihat saja. Baiklah, aku terima. Silakan, kau pukullah aku. Baiklah, ini kau terimalah. Hop, hiat, hai. Hop, hiat. Ketika merasakan jalan darahnya diserang dengan totokan, Raden Karmapala membiarkan dan berpura-pura terpengaruh dengan totokan itu. Seluruh tubuhnya dibuat seakan-akan tidak bertenaga. Sementara itu, Paramita yang melihat Raden Karmapala terkulai tanpa gerak, tertawa terkekeh-kekeh. Hatinya berbunga-bunga gembira karena berhasil menguasai Raden Karmapala. Rasakan sekarang kau Karmapala. Walaupun kau adalah putra seorang maharaja, adik dari Kakang Prabu Sanjaya, aku tetap akan membuatmu menyesal akan semua perbuatanmu. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Kita mencari sebuah gua untuk menginap. Mengapa tidak kau ikat saja tanganku dan jangan menyeret seperti ini, Nona Paramita? Diam dan jangan banyak bicara. Aku akan menyeretmu hingga ke tanah Pasundan. Aku akan melepaskanmu kelak jika aku telah puas menghukummu. Jangan cerewet. Kau rasakan saja hukuman seorang pemuda hidung belang. Hei, Paramita menangis. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya? Aku yakin telah terjadi sesuatu yang sangat hebat pada dirinya, hingga terpukul hebat batinnya. Nona, mengapa engkau menangis? Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan dirimu? Ceritakanlah padaku. Aku Karmapala berjanji akan membantumu sekuat tenaga yang kumiliki, sekuat daya yang ada pada diriku. Ceritakanlah, Nona. Kau ingin membantuku? Pemuda hidung belang, berhati cabul, pemuda berakhlak bejat, kotor. Gila, dia memakiku sehebat itu. Gadis ini terlalu keras hatinya. Aku tidak bisa meruntuhkan hatinya. Sayang sekali. Jika saja dia mau bersahabat denganku, aku yakin dia akan menjadi sahabat yang menyenangkan. Dia sesungguhnya adalah gadis yang periang. Nona, dari manakah engkau memiliki pedang yang sehebat itu? Apakah Kakak Anting Wulan memberikannya padamu? Kenapa engkau terkejut, Nona? Rasa-rasanya aku melihat pedang itu di pinggang Kakak Anting Wulan. Aku meminjamnya. Kak Wulan meminjamkan pedang ini padaku. Kau tidak perlu banyak bicara denganku. Kau adalah kawananku. Kenapa sekarang engkau memperlakukan aku seperti ini? Seperti tawanan. Bukankah engkau pernah mengatakan bahwa suatu saat kau akan membalas budi kebaikanku yang pernah menolongmu menemukan kembali satu-satunya pakaianmu yang hilang ketika kau mandi? Dan juga, sudahlah, tidak ada artinya aku mengungkit-ungkit hal itu lagi. Aku tidak ingin mengungkit budi yang pernah kuberikan pada orang lain. Dan aku pun tidak akan pernah menganggapnya sebagai budi. Setan belang, jaga mulutmu itu.
Kau kira aku bukanlah seorang yang tahu membalas budi? Tunggulah, satu saat aku pasti akan membalaskan semua budimu itu. Tapi sekarang aku harus melunaskan semua sakit hatiku ini. Diam, setan belang. Mengapa engkau tertawa? Lucu sekali, Nona. Lucu sekali. Engkau berjanji akan membalas budiku. Tapi sementara itu, saat ini kau tengah menyiksa diriku. Apakah ini tidak lucu? Tidak, ini tidak lucu. Aku yang mengatur semua urusan ini. Aku yang menentukan sikapku sendiri. Kau hendak mengatakan apapun, silahkan. Tapi ingat, aku dapat meningkatkan hukumanku jika kau terus-menerus mengejekku. Hei, jika memang aturannya begitu, iya, kau memang yang benar. Karena engkau yang berkuasa saat ini, aku yang bersalah. Maafkan aku, Nona Paramita. Maafkan. Yang agung, apalagi yang akan kuperbuat dengan pemuda ini. Entah kenapa tiba-tiba hatiku menjadi lunak padanya. Apa yang selanjutnya akan kulakukan? Membawanya terus sepanjang perjalanan menuju Pasundan. Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Nah, sekarang katakan, di mana pemuda Mataram itu? Atau Nyai Tapak Angin, benarkah kau datang hanya untuk pemuda Mataram itu? Kau pintar, bocah. Serahkan juga kitab pusaka yang kau curi dari kaki Bukit Kacida. Kitab pusaka? Sebuah tragedi menegangkan dari rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Aku tahu. Kau biasa menyimpan lelaki secara gelap-gelapan dalam lembah ini. Kau harus bertanggung jawab terhadap mulutmu. Awas, kipas! Putri Cadar Biru. Dialah si Ratu Lembah Cacat yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena kecantikannya. Ikutilah serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di radio kesayangan Anda. Raden Karmapala terus saja tertawa. Sementara itu Paramita nampak menjadi semakin berang. Nah, para pendengar sekalian, apakah sesungguhnya yang membuat geli Raden Karmapala? Dan bagaimanakah kisah dua remaja itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-19 dengan judul Angka